Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila Qila anna syahwata tusirul muluka abidan wasabra yusirul abida mulukan ala tara ila yusufa wa zulaikha. Makalah yang ke-16 dikatakan, jadi ada qala, ada qila, ada qaulun. Kalau qala sumbernya jelas dan bisa diamalkan dan bisa difatwakan. Kalau qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Imamul Ghazali. Kalau begitu itu, kalau qala itu yang pertama, hukum itu sebuah kepastian sehingga bisa diamalkan, bisa difatwakan. Kalau qala. Yang kedua, qaulun. Qaulu Ibrahim, qaulu Yusuf, qaulu ini. Kalau qaulun itu tingkat bawahnya. Itu bisa diamalkan tapi enggak bisa difatwakan, hanya untuk diri. Kalau qaulun pendapat, jadi pendapat si A, si B, si macam-macam itu, terutama dalam hal-hal fikih, diamalin boleh. Nah, kalau qila ini kita menambah pengetahuan, gitu, ya, sekedar menambah pengetahuan, sifatnya berupa informasi, gitu. Kalau qila, jadi qila dikatakan. Ya, mengatakan siapa? Enggak disebutin, pokoknya dikatakan. Ya, karena yang mengatakannya enggak disebutin, gitu. Berarti sumber itu kan kurang valid. Nah, ya. Jadi bisa menambah pengetahuan. Diamalin bisa, gitu. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, tapi enggak bisa difatwakan. Jadi itu tingkatan dalam mengambil hukum. Jadi apa tadi? Pertama qala, yang kedua qaulun, yang ketiga qila. Ya. Qila dikatakan anna syahwata tusirul muluka abidan. Nafsu itu bisa mengakibatkan raja-raja menjadi budak. Kalau ngikutin nafsu, walaupun dia seorang pemimpin, kalau dia ngikutin nafsu, bisa dia terjebak dan bisa terjerumus, akhirnya dia menjadi budak, direndah. Jatuhnya seorang itu karena ngikutin nafsu, gitu. Berapa banyak pemimpin dunia karena dia tergoda oleh seorang wanita, akhirnya jatuh martabatnya. Kenapa? Karena syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak kalau ngikutin syahwat, gitu. Makanya jangan diturutin. Jadi nggak semua keinginan itu diturutin. Syahwat itu keinginannya muncul dari diri yang sifatnya materi,
sifatnya syahwat nafsu, sifatnya pengen terkenal, itu syahwat-syahwat. Ada syahwat dunia, ada syahwat biologis, gitu, macam-macam. Pokoknya urusannya kepada duniawi. Kalau diperturutkan, orang terhormat bisa jatuh menjadi terpuruk, raja bisa berbalik menjadi budak. Wasabra yusirul abida mulukan. Sedangkan sabar menjadikan seorang budak jadi raja. Jadi kalau ditempa kehidupan apapun yang menimpa, dia tetap sabar, tetap tegar gitu. Tetap tegar. Ya, ditimpa kehidupan yang sulit, dia tetap tegar, tetap sabar. Lama-lama jadi berhasil. Ya, yang tadinya orang yang kampung, orang nggak berharga, begitu dengan kesabaran terus dia naik, bisa dia menjadi orang raja. Kebalik, ya, bisa berbalik. Nah, sabar ini dalam sabar itu ada sabar menjalankan perintah, ada sabar menjaga atau menahan dari kemaksiatan, ada sabar dalam menerima ujian. Sabar gitu. Dalam situasi bagaimanapun dia nggak pernah ninggalin sholat, sabar itu namanya. Sabar itu. Dikit-dikit merasa sibuk dan gampang banget ninggalin kewajiban, nah cemen. Kagak sabar itu, nggak berhasil orang seperti itu, nggak akan berhasil. Gitu. Jadi as-sabra yusirul abid, mulukan ini ya nggak gampang. Gitu. Ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Perhatikan, taro itu suruh melihat, cerita, memperhatikan. Karena semua yang diungkap dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, semuanya itu mengandung hikmah. Perhatikan atau lihat cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf, kesabarannya disebut as-sabrul jamil. Nabi Yusuf itu terkenal sabarnya. Ya, dari kecil sudah dianiaya oleh saudara lain ibu, ya kan? Dan Nabi Yakub itu istri pertamanya punya anak 10. Kemudian istri kedua punya anak 2, Bunyamin sama Yusuf. Nah, karena Yusuf itu punya kelebihan, maka saudara yang lain ibu semuanya itu dengki. Sehingga Nabi Yusuf dari kecil udah dikoyak-koyak, udah dibully, sampai puncaknya dijeburkan ke dalam koyak apa kehidupan Nabi Yusuf itu, ya. Kemudian difitnah berzina dengan Zulaikha, dituduh berzina, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Begitu. Jadi kalau kita cerita Nabi Yusuf itu ketegaran, orang yang punya kesabaran yang luar biasa sampai dia berhasil menjadi raja plus nabi. Gitu. Dan ketika dalam puncak kejayaannya, Nabi Yusuf tidak pernah merasa sombong. Nanti ada di surah Yusuf ayat 101. Gitu.
Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Itu puncak kejayaan Nabi Yusuf, ya, yang dari kecil menerima berbagai macam ujian karena kesabarannya. Begitu dia udah berhasil, dia tidak merasa sombong sama sekali. Itulah contoh pemimpin dalam Quran, gitu. Jadi Nabi Yusuf, ya. Zulaikha, nah, pertamanya Zulaikha itu ya karena dia seorang wanita, kemudian normal, terus dia punya suami tapi tidak bisa melayani karena suaminya Perdana Menteri tapi dia kekurangannya dalam segi melayani urusan itu dah. Nah, punya penyakit itu gitu yang nggak bisa paham kan? Nah, sedangkan dia Zulaikha seorang cantik, normal, serba ada gitu. Sementara dalam hal itu dia nggak bisa tersalurkan. Terus di rumahnya ada seorang pemuda tampan. Nah, setiap hari ada di rumahnya, ya mau nggak mau kan, akhirnya tergoda. Nah, di saat dia benar-benar itu, tapi dengan kesabarannya Zulaikha itu juga nanti akhirnya Nabi Yusuf menjadi suaminya, gitu. Makanya suruh perhatikan tentang ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Nabi Yusuf putra Yakub yang sangat sabar. Nabi Yakub putra Nabi Ishak yang sangat ramah. Dan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nah, dari sisi Nabi Ibrahim punya dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak ke bawah, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, terus ke bawah nabi-nabi Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Itu jalur dari keturunan Ishak putra Ibrahim. Nah, sementara Ismail ya itu tidak menurunkan nabi-nabi, tapi menurunkan orang-orang soleh yang dijaga kebersihannya oleh Allah, terus sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama dari Nabi Ibrahim, hanya keturunannya ada dari Ishak, ada dari Ismail. Nah, Nabi kita dari Ismail, ya. Lanjut. Makalah ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Tuba, berbahagialah. Bahagialah. Tuba itu bahagia. Ya. Termasuk nanti ucapan orang ahli surga. Nanti di Al-Quran gitu. Salamun tibtum alaikum
fadkhuluha khalidin. Salamun, keselamatan, tibatu, keberuntungan, kesenangan, kebahagiaan buat kamu orang-orang ahli surga. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalam surga khalidin, dengan kekal. Jadi tuba artinya beruntung, bahagia. Ada hadis tuba liman yarani wa amanabi. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Itu para sahabat. Orang ketemu Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Berarti siapa tuh? Orang ketemu Nabi yang beriman pada Nabi namanya sahabat. Kalau kita sahabat bukan? Bukan. Padahal kita beriman pada Nabi. Kenapa bukan sahabat? Karena nggak ketemu. Karena nggak, kita beriman saja tapi nggak ketemu. Bukan sahabat. Abu Jahal sahabat bukan? Kan ketemu Nabi, tapi tidak beriman. Ya, kalau sahabat ketemu Nabi, beriman pada Nabi. Ya toh? Ada sahabat-sahabat kabir seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, itu ada 10 sahabat yang diceritakan dalam Al-Qur'an sebagai ahli surga. Ya, 10 udah dikabarin. Orangnya masih hidup, tapi sudah dikabarin dia ahli surga. Sahabat. Ya. Kalau kita bukan sahabat, tapi kita umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi pernah bersabda, tuba liman yaroni wa amanati. Beruntung orang yang bertemu aku dan beriman kepadaku. Sahabat berarti. Nah, tapi tubanya cuma 1 kali. Nah, kemudian Nabi bersabda, tuba summa tuba summa tuba liman la yaroni wa amanati. Beruntung, beruntung dan beruntung orang yang tidak bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa itu? Beruntung, beruntung dan pasti beruntung orang yang nggak ketemu Nabi tapi beriman kepada Nabi. Beruntungnya 3 kali lipat. Kalau bertemu beriman wajar, ya kan ketemu, menyaksikan langsung, menyaksikan Nabi seperti apa, kejujurannya, tutur katanya, kebijaksanaannya, kemudian mukjizatnya. Nabi mukjizat membelah bulan, sahabat juga mengetahuinya. Nabi mukjizatnya ada beberapa binatang yang berbicara dengan Nabi, sahabat sekelilingnya juga mengetahuinya. Ada pohon kurma menangis karena tidak dibuat senderan oleh Nabi, sahabat dengar juga tangisan pohon kurma. Kalau sudah seperti itu kok nggak beriman? Itu kelompok Abu Jahal. Gitu. Jadi kalau beriman wajar karena menyaksikan langsung, ya kan? Nah kalau kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah melihat wajah Nabi, nggak pernah mendengar suara Nabi, ya toh? Nggak pernah mengetahui langsung kebijakan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi.
luar biasa. Makanya dikatakan beruntung dan pasti beruntung orang yang tidak bertemu dengan aku tapi beriman kepadaku. Berarti kita semuanya. Alhamdulillah. Tuba liman kana akluhu amiron. Bahagialah bagi orang yang keadaan akalnya jadi raja. Wa hawahu asiron. Sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Kebalikannya, dan celakalah bagi orang yang keadaan nafsunya jadi raja sedangkan akalnya menjadi tawanan. Jadi orang itu kalau akalnya yang jadi amir, akalnya yang mendominasi sehingga mampu menundukkan nafsunya, orang itu beruntung. Orang itu pasti beruntung. Berarti ini orang hebat. Jadi akalnya lebih dominan daripada nafsu. Nafsunya ditahan. Amiron itu ditawan, ditahan. Keinginan nafsunya ditekan, enggak diturutin. Yang diturutin akal sehatnya. Berarti orang hebat. Ya. Maka disebut tuba. Beruntung untuk orang seperti itu. Nah, kebalikannya wailun. Celaka, pasti celaka. Orang yang hawa nafsunya menjadi raja. Jadi lebih menguasai. Jadi dirinya ini dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya diturutin. Itu. Hawa nafsu terhadap lawan jenis diturutin. Ya. Enggak peduli mau nikah mau enggak. Turutin terus. Wah, hancur itu orang. Wailun itu orang, ya, ingin memiliki harta diturutin, nggak peduli halal haram. Oh, di bawah itu ada nafsunya, nggak peduli. Yang penting dapat duit, gitu. Wal kedua, nggak peduli aspal, nggak peduli bantal, semuanya diuntal. Nah, orang yang hidupnya itu udah ngikutin hawa nafsu terus, pasti wailun. Nah, makanya kita harus yang awal tuh. Kita perhatikan harus yang awal. Tuba liman kana akluhu amiron. Akalnya harus yang lebih dominan, lebih menguasai, harus jadi raja. Sementara hawa nafsu harus kita tawan. Nah, harus kita tahan. Jangan diikutin kemauan hawa nafsu. Hidup mah yang lurus-lurus saja, yang benar, ya, yang jujur. Biarin urusan harta nggak banyak. Yang penting benar-benar jelas kehalalannya. Gitu. Nah itu namanya keinginan nafsunya diredam sendiri, nggak diperturutkan. Insya Allah. Nah cukup 2 makalah. Punya aslinya hampir sama, yaitu supaya kita mengedepankan akal, kemudian bisa menahan nafsu.